Langsung search langsung search atas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala ilaha wala nabiyya wala rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita kembali melanjutkan telaah kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Ali As-Sawni. Kemarin sudah sampai pada pembahasan mata ibtada'a nuzulul wahyi. Apa artinya mata ibtada'a nuzulul wahyi? Mata ibtada'a nuzulul Quran. Kapan kemarin dimulainya? Pada saat kapan Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Bertepatan dengan usia Nabi 40 tahun ya. Ini beda-beda. Kalau di buku Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri, beliau mengatakan turunnya Al-Quran itu di 21 Ramadan. Memang beda-beda ya. Tapi ala kulli hal para ulama sepakat Al-Quran itu pertama sekali diturunkan di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan pada saat Nabi SAW sedang bertahanus atau menyendiri atau beruzlah di Gua Hiro. Ya. Baik, sekarang kita masuk di riwayat hadisnya, riwayatul Bukhari. Man qari? Apa? Riwayatul Bukhari. Riwayatul Bukhari. Riwayatul Bukhari. Wa qad akhrajal Bukhari fi sahihi fi babi bad'ul wahyi ma yusirru ila hada wa ila kaifiyati nuzulil Qur'ani haitsu rawa bisanadihi an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu bin naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi summa hubbiba ilaihil khala'u wa kana yahlu bigori hira'in fayatahan nasu fihi wa huwa ta'abbudu al-layaliya dawatil adadi qabla an yanji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi gori hira'in fi gori hira'in wa ja'ahu
wa ja'ahul malaku faqala ikra qala ma ana biqari'in qala fa 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 akhadani fa akhadani faghattani hatta balagha minnil juhdu summa arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari'in fa akhadani faghattani as-saniyata hatta balagha minnil jahda summa arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari'in fa akhadani faghattani as-salisata summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu wa nuzulul qur'ani fi syahri ramadana wa fihi nassun sarihun wadihun fi kitabillahi azza wa jalla haitsu yaqulu azza min qailin man qailin syahrul ramadana alladzi unjila fihi al-qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cukup. Furqan. Ya. Ini kemarin sudah jelaskan awal pertama sekali diturunkan wahyu, dan sekarang ini sesuai hadisnya. Kemarin penjelasan, sekarang keterangan dari hadisnya itu diriwayatkan dari Imam Bukhari. Waqad akhraja al-Bukhari fi sahihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, fi bab bada'ul wahyi, pada bab permulaan wahyu. Ma yushiru ila hadha, yang menunjukkan kepada hal ini, yaitu yang di atas sebelumnya. Wa ila kaifiyati nuzulil Quran, dan bagaimana proses turunnya Al-Quran. Haitsu rawa bisanadihi an Aisyah, yang mana diriwayatkan sanadnya bersambung kepada Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, Aisyah, ibunda Aisyah menceritakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, awal mula wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Ar-ru'ya, mimpi, as-salihah, mimpi yang benar dalam tidurnya. Fakana, bagaimana mimpi yang benar itu? Yaitu fakana la yaro, tidaklah Rasulullah SAW bermimpi, la yara ru'yan, tidaklah Rasulullah bermimpi satu mimpi, illa ja'at mithla falakis subhi, kecuali mimpi itu pasti akan terjadi. Jadi seperti fajar yang menyingsing, pasti akan terjadi. Beliau bermimpi apa, kemudian terjadi dalam kehidupan realnya. Gitu ya. Tsumma hubbiba ilaihil khala, dan kemudian Rasulullah ditanamkan dalam hatinya menyukai menyendiri. Al-khala ini menyendiri, gitu ya. Menyendiri, beruzlah, menjauh dari keramaian. Wa kana yakhlu bi gharin hira'in, dan Nabi kemudian bertahanus atau beruzlah di Ghor Hira, di gua Hira. Fa yatahannasu fihi, dan kemudian beliau berdiam diri di sana. Wa huwa at-ta'abbud, berdiamnya itu adalah ibadah. Beliau berzikir, beliau bertafakur, jadi memikirkan bagaimana kondisi buruknya orang-orang kafir Quraisy. Gitu ya. Itu dijelaskan di
bukunya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu tentang Ar-Rahiq Al-Maktum, tentang kisah sirah Nabi SAW dari semenjak beliau sebelum dilahirkan sampai beliau wafat. Nah, di situ jelaskan ya. Jadi beliau di situ merenung, bertafakur dan menjauhi dari maksiat-maksiat atau perilaku-perilaku yang tercela yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Itu yang mulai dari minum khamr, itu perzinaan. Itu ya, bagaimana perzinaan dijelaskan dalam riwayat Bukhari juga disebutkan ada 4 model pernikahan di zaman Quraisy itu. Yang pertama, pernikahan sebagaimana hari ini terjadi, yaitu seorang wali apabila ingin menikahi seorang perempuan dia mendatangi walinya, gitu ya. Kemudian meminta kepada wali tersebut untuk menikahi perempuan yang berada di bawah kewaliannya, seperti itu ya. Yang kedua, ada model pernikahan itu seperti seorang perempuan, kemudian dia mendatangi seorang laki-laki. Perempuan ini sudah menikah, kemudian dia mendatangi laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan yang bagus, gitu ya. Jadi pengen memperbaiki keturunan dengan mendatangi laki-laki yang lain, padahal dia sudah bersuami, seperti itu ya. Itu namanya istishab kalau nggak salah. Istishab, meminta dibuahi, seperti itu ya. Nah, padahal dia sudah bersuami tapi minta dibuahi dari laki-laki yang lain, pengen untuk memperbaiki keturunan tujuannya. Yang kedua itu ada seorang perempuan, kemudian dia kalau nggak salah ya, yang satu lagi ini perempuan, dia menaruh bendera di depan rumahnya. Nah, kemudian bendera itu untuk menandakan bahwa perempuan di dalam situ itu siap digauli oleh siapapun. Oh, ini ada tanda bendera nih, masuk, siapa saja boleh masuk. Jadi seperti tanda tanda lokalisasi seperti ini, tempat lokalisasi seperti ini. Jadi orang masuk. Nanti kalau sudah punya anak, maka dia mengumumkan kepada seluruh siapa saja yang pernah menggauli saya, maka datang ke sini. Kemudian diundi, siapa yang kena undian itu dia yang mendapatkan anak itu. Nah, kemudian datang satu lagi saya lupa, tapi hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian datang Islam, itu semua dihapuskan, kemudian tinggal satu pernikahan, yaitu yang dilakukan seperti hari ini ya. Bagaimana dilakukan Ibunda Khadijah ketika beliau cenderung kepada Muhammad SAW, beliau mengutus seseorang untuk menanyakan kepada Rasulullah, bersediakah dia ingin menikahi Khadijah, maka beliau pun bersedia. Kemudian dipertemukanlah wali, kemudian menikahlah Rasulullah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu ada juga dulu pernikahan seorang. Jadi dulu tuh pernikahan tidak ada batas ya, ada bisa 10, bisa 20 satu orang ya. Nah, kemudian kalau meninggal istri itu jadi warisan. Nah, jadi nggak sekedar harta jadi warisan, istri juga bisa jadi warisan. Nah, itu diwariskan ke anak-anaknya. Jadi ibu tiri itu jadi warisan anak kandung. Nah, jadi seperti itu. Itu kemudian dilarang oleh Islam, bahwa istri dilarang seorang anak menikahi bekas istri bapaknya, bapak kandungnya, seperti itu. Gitu. Istri ibu tiri, jadi nggak boleh. Jadi dulu tuh banyak yang menikah dengan ibu tiri. Nah, itu salah satu perbuatan-perbuatan tercelanya yang terjadi pada saat itu. Belum lagi yang membunuh anak perempuan, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, seperti itu ya. Minum khamar, kemudian tadi perzinaan, kemudian kezaliman, nepotisme, riba, itu semua banyak sekali pokoknya dosa, perbuatan buruk, kriminal itu betul-betul meliputi kota Mekah. Yang padahal di situ ada Ka'bah yang dimuliakan. Nah, tapi kemudian Nabi menjauh daripada situ. Nah, at-ta'abbud al-layali dawatal adadi, yang mana beliau berdiam diri beberapa malam, beberapa hari, qabla ayyanzi'a, sebelum beliau turun dari Gua Hira, ila ahlihi, kembali kepada ke rumahnya, yaitu rumah Khadijah. Untuk apa? Wa yatazawwadu lidzalik, untuk kemudian mengambil bekal. Jadi beliau sebelum ke Gua Hira itu bawa bekal dulu.
Jadi bawa kurma misalkan ya, bawa minuman atau bawa makanan untuk beliau menyendiri atau beribadah di dalam gua Hira. Nah, jadi ini pertanda Nabi itu manusia. Jadi pertanda Nabi itu manusia itu gampang saja. Nabi itu butuh makan, butuh minum. Jadi Nabi itu adalah manusia. Sama sebagaimana sanggahan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kan orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Karena apa? Karena bisa berbicara ketika bayi. Qala inni abdullah. Tiba-tiba seorang bayi baru lahir bisa bicara. Oh ini Tuhan ini. Enggak mungkin. Ini pasti Tuhan. Karena Maryam tidak menikah dengan siapapun. Tiba-tiba bisa hamil kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian bisa bicara. Nah kemudian disanggah oleh dalam Al-Quran ini disebutkan bahwasanya kana ya'kulani ta'am. Sesungguhnya Maryam dan Isa itu dua-duanya makan makanan. Yang namanya makan makanan itu manusia. Yang namanya makan itu pertanda berarti lemah. Manusia kalau nggak makan dia bisa lemah. Sedangkan Tuhan itu tidak tepat disebut lemah. Ya Tuhan itu maha kuasa, maha kuat. Tidak butuh makan, tidak butuh apapun. Ya, kalau butuh makan, butuh minum berarti bukan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya logikanya sederhana, cuma memang ketika hati sudah diliputi dengan kedengkian, kesombongan, itu susah untuk menerima. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi itu sangat kenal sekali dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bahkan mereka lebih mengenali ciri-ciri Nabi akhir zaman ketimbang anak mereka sendiri. Kan kalau anak sendiri itu kita tahu kapan lahirnya, kesukaannya apa, kebiasaannya seperti apa. Nah, orang Yahudi itu lebih mengetahui ciri akhir zaman, lebih paham tentang ciri Nabi akhir zaman ketimbang mengenali anaknya. Tapi kemudian ketika Nabi akhir zaman muncul, Nabi Muhammad muncul, mereka kemudian menolaknya, gitu ya, karena kesombongan, keangkuhan, seperti itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian Nabi kembali pulang kepada Khadijah. Fayatazawwadu limithliha, dan kemudian berbekal sebagaimana sebelumnya. Dia mengambil makanan, kemudian pergi lagi. Bermalam beberapa malam, kemudian pulang ambil lagi makanan, kemudian pergi lagi. Jadi memang betul-betul menjauh dari keramaian. Ya. Betul jauh dari keramaian. Beliau memikirkan ini bagaimana kerusakan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, tapi kemudian Nabi tidak punya solusi, tidak tahu mau ngapain. Makanya beliau menyendiri, memikirkan bagaimana kondisi ini bisa berubah gitu ya. Maka kemudian ja'ahul haqqu, hingga kemudian tibalah kebenaran, datanglah kebenaran, wa huwa fi ghorin hira'in, sedangkan Nabi berada dalam gua Hira. Faja'ahul malak, maka pada saat itu datanglah seorang malaikat, al-malakun. Nah, malakun itu satu orang malaikat. Kalau malaikah jamak dari malaikat. Malaikat-malaikat itu jamaknya mufrad dari malaikah adalah malakun. Faqala, kemudian malaikat itu mengatakan iqra, bacalah. Qala, kata Nabi Muhammad, ma ana biqari. Apa yang aku baca? Apa yang mesti aku baca? Atau ada juga mengartikan aku tidak bisa membaca. Jadi ma di sini ma nafiyah, ma yang bermakna menafikan. Saya tidak bisa baca. Seperti saya tidak tahu ma'araftu. Saya tidak tahu, atau ma'ar. Qala fa akhadati faghatani. Kemudian Nabi mengatakan dia kemudian menimpaku atau merangkulku sangat kuat, seperti itu ya. Hatta balagha minni al-juhda atau al-judu, hingga kemudian aku merasa sesak. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala iqra, dan kemudian kembali mengucapkan iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa akhadani faghattani ats-tsaniyah, kemudian dia kembali merangkulku, kemudian menindih seperti itu, seperti ditindih kedua kalinya, hingga kemudian aku merasa tersesat. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan lagi. Faqala iqra, kemudian di ketiga kalinya Jibril kemudian mengatakan lagi iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, kemudian Nabi kembali menyanggah, saya tidak bisa membaca. Fa akhadani faghattani ats-tsalitsah, dia kembali merangkulku yang ketiga kalinya. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku, dan kemudian dibacakanlah kepadaku iqra,
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Gitu ya. Sampai ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menjadi ayat pertama yang diterima oleh Nabi SAW. Ya. Jadi dan ini juga menyebutkan tentang ada banyak sekali hikmah tentang ayat pertama yang turun kepada Nabi ini. Tentunya yang pertama bahwasanya beragama itu tidak bisa dilepaskan dari berilmu. Ya, jadi dulu kalau di dalam tradisi orang-orang Kristen di abad ke-8 ya, di abad pertengahan itu, abad-abad ke-15 13 itu. Jadi yang menjadi mereka tokoh agama itu menjadi panutan kalau di Kristen di Eropa dulu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini beredar di kepalanya paus. Jadi kepala paus itu menjadi orbit. Nah, matahari kemudian semuanya itu beredar di memutari kepalanya paus gitu ya. Nah, tapi kemudian datang seorang ilmuwan. Ada seorang ilmuwan kemudian membantah bahwasanya alam semesta ini, bintang-bintang kemudian planet-planet itu tidak berputar kepala paus bukan orbitnya, tapi ada matahari gitu ya. Mereka berjalan di orbitnya masing-masing. Nah, ketika mereka menyelisihi paus, menyelisihi tokoh agama pada saat itu, mereka dihukum, dibunuh kemudian. Makanya kemudian terjadi revolusi Prancis yang kemudian untuk berusaha untuk membebaskan kehidupan dari agama, karena agama mereka sangat mengekang gitu ya. Sangat mengekang, kemudian ada bayar pajaknya, ada bayar uang segala apa gitu ya, bayar berikan harta kepada tokoh-tokoh agama. Sampai juga mereka ada divisi penghukuman, namanya inkuisisi kalau nggak salah ya. Jadi mereka itu ada sebuah ruangan untuk menyiksa orang-orang yang menyelisih tokoh agama, gitu ya, orang-orang yang tidak taat. Nah, itu disiksa luar biasa. Terutama banyak korbannya itu dari kalangan perempuan, seperti itu ya. Nah, sehingga dari situlah kemudian orang-orang Eropa, orang-orang Barat pada saat ini kemudian membenci agama, gitu ya. Sehingga ketika mereka meninggalkan agama, mereka kemudian maju, berkembang, gitu ya. Sedangkan orang-orang Islam meninggalkan agama, mereka malah mundur, gitu ya. Nah, itu. Sehingga membaca itu menjadi awal mula seseorang untuk berpengetahuan. Ingin mengetahui apapun itu diawali dengan membaca. Sehingga disebut membaca adalah jendela dunia. Ketika setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tersebut, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjifu fu'aduhu. Rasulullah kemudian pulang dengan hati yang bergetar karena kejadian itu. Wa nuzulul Qur'ani fi syahri Ramadan, dan turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Wa fihi nasun sharih wadih fi kitabillahi azza wa jalla, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang jelas dalam kitab Allah, haitsu yaqulu azza man qail syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, kurikulum hidup ya, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram, antara yang benar dan salah. Wa amma qaunul malak, ini boleh dilanjutkan Rizky? Wa amma qaunul malaki alladhi nazala bihi huwa Jibrilu alaihi Jibril alaihi salamu faqad sabata aidan binassin sharihin fil Qur'ani wa huwa qauluhu ta'ala nazala bihir ruhul aminu ala qalbika litakuna minal mundirin
bilisanin arabiyyin mubinin. Faqauluhu ta'ala qul nazzaluhu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbita bital ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Wal muradu birruhil amini aw ruhil qudusi innama huwa Jibril Jibril. alaihi salamu bittifaqil mufassirina fahuwa aminullahi ala wahyihi wa huwa allazi nazala bil wahyi ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihi ajma'in. Nah, wa amma qaulul malak, dan adapun malaikat yang diutus alladzi nazzala bihi huwa, malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu, dia adalah Jibril atau Jibril alaihi salam. Faqad sabata aidan bi nassin sharihin fil Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, nazzala bihi ruhul amin. Yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin, diturunkan ke dalam hatimu untuk menjadi peringatan. Bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab. Wa qauluhu ta'ala qul nazzalahu ar-ruhul qudus min rabbik. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan melalui perantara Ruhul Kudus, ruh yang suci, min rabbika, dari Rabbmu, bil haq, dengan benar, liyutsabbital ladzina amanu, untuk menumbuhkan orang-orang yang beriman, wa hudan, sebagai petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai berita gembira. Yang dimaksud dengan Ruhul Amin di situ adalah, atau Ruhul Kudus, itulah Jibril. Disebut Ruhul Amin, disebut dengan ruh karena dia itu membawa sesuatu yang menghidupkan hati, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu makanan bagi hati, atau suplemen, atau dia itu sebagai yang menghidupkan hati. Jadi ketika hati itu tidak diberikan Al-Quran, maka dia akan mati, seperti itu. Kemudian Ruhul disebut dengan Al-Amin karena dia itu amanah. Amanah itu karena dia menyampaikan, Allah mempercayakan kepada Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada seluruh Rasul. Pada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya disampaikan melalui malaikat Jibril. Bittifaqil mufassirin, sesuai dengan kesepakatan para mufassir. Fahuwa aminullah ala wahyihi. Jibril itu adalah kepercayaan Allah atas wahyunya. Wa huwal ladzi nazzala bihil wahyi ala jami'il anbiya wal mursalin. Dan dialah yang telah menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi dan rasul. Salawatullahi alaihim ajmain. Salawat Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Satu pertanyaan ada? Sudah jam 8. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.